Ada satu fenomena yang mau nonton konser pakai pinjol karena ada promo Waduh. tertentu nih. Katanya ada beberapa aplikasi kasih diskon kalau menggunakan pinjaman online itu untuk nonton konser. Percaya dengan clickbait, bunganya hanya 0,3%. Dipikir sebulan, rupanya sehari 0,3%. Dikali sebulan udah berapa? Dikali sebulan udah berapa? Tapi mereka nggak melihat itu. Iya. Halo Sobat Gemar, kembali lagi di podcast Gemar Inspirasi bareng aku Kartika Ramadana dan kita ketemu lagi dengan Ko Stephen Tembayo. Siap. Oke, Koko mungkin bisa sapa dulu teman-teman kita Hai nih. Gemar, mantap. Kita sekarang sesi kedua nih ya teman-teman. Sekarang pembahasannya adalah tentang pinjol dan judol. Wah, ini jadi isu yang benar-benar sering sekali kita dengar ya teman-teman, karena pinjaman online tuh jadi banyak sekali orang-orang yang tergiur ya Betul. kok. Dan apalagi judi online nih, jadi ketagihan terus buat bisa dapat yang lebih banyak lagi gitu ya. Padahal sebenarnya dampaknya luar biasa Betul. nih. Mungkin Koko bisa kasih dulu edukasi nih sama kita gitu ya. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan pinjaman online dan judi online gitu? Mungkin kalau kita mulai dari judi online dan pinjaman online ya. Tapi kalau kita ke judi online, ini kan permainan yang bisa dibilang menjadi masalah di negara kita. Bahkan angka terakhir, saya belum lihat lagi update-nya, angkanya itu kerugian negara atau duit yang hilang dari bangsa kita yang harusnya berputar di masyarakat hilang, itu angkanya 900 triliun lebih. Hampir 1 miliar triliun, 1 kuadrat triliun. Artinya apa? Ini menjadi momok di bangsa kita. Masalah judul ini bukan lagi masalah yang bisa dibilang sebelah mata, tapi ini masalah utama di bangsa kita. Karena apa? Penggunanya banyak, yang ikut bermain judul ini banyak, dan duit yang berputarnya juga bukan main, Kak. Dan kalau bisa dibilang, ini menjadi narkoba saat ini. Wah, narkoba versi yang kayak gini Narkoba versi yang uang-uangnya. uangnya hilang semua nih. Iya. Karena kita melihat, Kak, judol dan pinjol ini combo mematikan, Kak. Oke, kita mulai dari judol. Judol ini kita bisa lihat datanya, banyak sekali anak-anak muda yang kena. Tapi banyak juga anak-anak yang masih di bawah umur. Artinya masih SD, SMP sudah main judol. Wah. Dan ini bukan lagi menjadi hal yang mengagetkan, karena apa? Kita bisa jumpai di mana saja. Kalau ada anak-anak muda atau anak-anak sekolah diam-diam main handphone, boleh dicurigai itu mereka lagi main judol. Artinya apa? Ini benar-benar menakutkan, Kak. Karena saya pernah lihat anak muda yang sampai jual segalanya juga, Kak. Sampai melakukan pinjaman online. Anak sekolah, Kak. Masih umur 17-18 tahun. Baru punya KTP nih. Sudah untuk foto pinjol, Kak. Tapi pas kita tanya mulanya apa? Bukan gaya hidup, bukan fashion. Tapi rupanya gara-gara judol. Dan kita tanya, kenapa kamu judol? Ya, pertama untuk seru-seruan, Kak. Pengen gandain uang aja. Uang harusnya untuk uang jajan. Ya udahlah, siapa tahu bisa naik uangnya. Dimulai dari situ, pernah untung. Masukin 50.000 jadi 500.000. Padahal ketika dia main besok, kalah 50.000. Kalah. Nanti udah main berpuluh-puluh kali baru menang lagi. Wah, menang. Mau lagi ya main karena untung. Padahal mungkin menang 500.000, keluarnya udah 2 juta. Yeah. Tapi kan ini menjadi satu fenomena yang terjadi, Kak. Kita nggak bisa bantah. Datanya sangat mengerikan. Bahkan kita bisa lihat aliran dananya dicurigai masuk ke negara-negara tetangga kita, Asia Tenggara. Yang kita lihat salah satu negara, ini
boleh atau enggaknya mungkin bisa nanti disensor atau enggak ya Kak ya, ke Kamboja, itu pertumbuhan ekonominya di negara tersebut itu meningkat Kak. Karena apa? Duitnya orang Indonesia, duitnya masyarakat, dan ada fenomena juga, rupanya mayoritas yang bermain judi online itu masyarakat kalangan bawah. Yang ekonominya udah sulit, mencoba peruntungan di judi online. Nah ini duitnya dibawa Kak ke sana. Ini kan jadi yang harusnya tukang gorengan dapat 100 pelanggan, ini tinggal dapat 50 doang Kak. Yang harusnya tukang minyak misalkan jualan bisa 10 jadi jualan cuma 3. Iya. Karena apa? Duit yang harusnya untuk dijajanin hilang. Karena rata-rata yang kita tanya, jujur nih Kak ya, banyak oknum ya kita bilang supir-supir Gojek, driver-driver Gojek, Grab dan lainnya. Kalau lihat di pinggir-pinggir jalan lagi main handphone, saya pikir kan mungkin lagi lihat orderan atau apa. Rupanya banyak juga yang bermain judol. Sehingga apa? Duit yang harusnya bisa untuk makan, jajan, untuk kebutuhan rumah tangga, duitnya lari ke bandar-bandar judi online yang notabene ada di negara-negara tetangga. Tapi itu jadi isu yang benar-benar banyak banget ya kita dengar. Betul. Bahkan sering banget kalau misalnya kita buka beberapa aplikasi di handphone kita tuh sering ada iklan-iklan seperti itu. Benar. Dan gak bisa di skip lagi kan. Nggak bisa di skip. Sering banget malahan. Betul. Dan kadang-kadang kita gergetan ya, kenapa ini iklannya nggak bisa di skip gitu. Jadi emang targetnya mungkin banyak sekali di Indonesia ini. Betul, karena mereka memang menawarkan seperti hanya permainan biasa. Cuma bedanya masukin uang. Iya. Nah itu kan sebenarnya trik yang mereka lakukan. Karena mereka bisa dibilang seperti permainan umumnya aja Kak, kayak kita main game-game di handphone, tapi berbasis judi. Bisa menang, bisa rugi. Nah itu yang membuat banyak masyarakat kita berbuat gambling aja. Ya udahlah, duit jajannya masukin aja nih ke judi online. Kalau untung-untung bisa berkali-kali lipat nih. Kalau hilang ya udahlah nggak jajan. Nah enak kalau cuma sehari. Rupanya mereka berkali-kali Kak. Bisa-bisa setiap hari mereka melakukan itu. Nah rupanya itu secara ekonominya itu berpengaruh banget. Bukan hanya ke diri dia, karena dia yang harusnya duit jajannya itu nggak digunakan, tapi digunakan untuk judi online. Rupanya ekonomi di masyarakat juga langsung terasa tuh Kak. Kelama-kelamaan makin berasa. Hampir semua tempat kita bisa tanya, penjualannya selalu turun. Kan bingung kemana larinya ya. Kalau semuanya turun kan hampir, biasanya nggak mungkin. Harusnya kalau yang A rame, yang B sepi. Gantian kalau B rame, A-nya sepi. Harusnya berputar seperti itu. Oh lagi zamannya ini nih, ramenya di A nih, jajanan A nih ya viral rame. Yang B mungkin agak sepi. Nanti gantian. Tapi kalau saat ini dua-duanya kita tanya sepi. Hampir semua bidang usaha yang ada sekarang sepi. Menurun omsetnya. Nah ini duitnya kemana? Rupanya duitnya boleh dikatakan salah satunya lari ke judi online ini Kak. Nah ditambah pinjol. Apa nih hubungannya? Yang tadi aku singgung di awal. Ketika mereka menggunakan uang mereka udah jual ini dan itu, lama-lama mereka melakukan pinjaman online. Karena nggak ada lagi uang gitu ya. Udah nggak ada uang. Semua barang mungkin udah dijual. Minjam teman udah dilakukan. Apa solusinya? Pinjol. Nah, pinjol ini ada ilegal dan yang legal. Iya. Sebenarnya kalau peruntukannya untuk judi online, mau legal nggak ilegal tetap salah. Betul. Tapi bisa diomongin juga nih, boleh kita sampaikan. Pinjaman online itu iklannya sangat-sangat menghipnotis orang. Seperti kalau kita buka YouTube. Pinjaman 50 juta cair sekarang. Iya sering banget. 80 juta cair sekarang. Tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Apalah kalau kita sering nonton YouTube yang belum premium ya, belum YouTube premium ya, masih ada iklan kan. Pasti kelihatan itu. Iya. Sama, kalau kita mungkin imannya nggak kuat Kak, lihat jumlah uang segede itu, apalagi lagi butuh judi online, ambil aja kali 50 juta, gue mainin siapa tahu pecah, nanti gue bayar. Sayangnya kan nggak kayak gitu. Akhirnya mereka melakukan pinjaman online. Mereka nggak punya dasar Kak, mau pinjaman online itu kenapa? Mereka nggak pikirin
bunganya seperti apa, cara bayarnya seperti apa. Mereka nggak pikirin. Rata-rata anak muda yang melakukan pinjaman online nggak mikir itunya, tapi bisa cairnya berapa. Nggak pikir bunganya berapa, cicilannya per cicilan bulan berapa, gue gitu. bayar pakai apa. Iya. Enggak Kak. Kan kita selalu nggak masuk akal. Kita kan selalu, maksudku, pinjaman online legal ataupun ilegal harusnya tetap seperti bank. Ada risetnya dulu, pendapatannya berapa. Seperti kartu kredit kan mereka lihat dulu nih, pendapatan kita berapa, cash flow di bank Iya, betul. tersebut berapa, sehingga dikasih angka yang wajar, berapa puluh persen dari gaji gitu ya. Nah ini kan yang sayangnya pinjaman online ini tidak melihat itu Kak. Semua dicairin aja, semua dicairin. Nah ini tapi kan kalau yang aku lihat, perusahaan bodoh mana yang mau kasih uang ke anak muda? Rupanya memang mereka sudah punya strategi Kak. Mereka memang tahu kita akan susah bayar. Karena itu mereka kenakan bunga yang tinggi. Oh, dan mereka akan selalu nagih ya. Selalu nagih. Neror juga. Neror, bahkan jujur data pribadi kita diacak-acak. Misalkan yang pinjam si A nih, si A ini bisa 100 kontaknya dihubungin semua. Oh iya, sering aku pernah kadang-kadang dapat juga Iya. kayak gitu ya, teman-teman yang pernah coba Betul. gitu. Bahkan kalau kita sekarang punya handphone, kita lihat log telepon kita deh. Kalau kita pakai anti reject, kita langsung auto reject. Itu banyak nomor-nomor nggak dikenal masuk tuh. Bingung ini kenapa nih? Gue tiba-tiba terkenal atau kayak gimana banyak yang nelpon nih? Atau siapa nih hubungin kita? Rupanya pernah sesekali diangkat, nawarin pinjol, nawarin judol, atau nagih. Bapak kenal atas nama ini gak Pak? Nah itu juga sering tuh saya kadang-kadang ya ditelepon. Terus kayak kaget juga ya. Maksudnya dia dapat nomor kita dari mana? Betul. Selalu bilangnya kita masuk kontak darurat. Oh Bapak saya hubungin karena Bapak kontak daruratnya. Tapi rupanya, faktanya Kak, semuanya dibilang kontak darurat. Jadi 100 lebih, misalkan kita ada di HP kita ada kontak 100 lebih, dihubungin semua itu Kak. Bahkan katanya ya, akses foto galerinya itu juga bisa ikut dibobol. Untuk bahan menagih dan lain-lain, ancaman-ancamannya. Jadinya kalau balik lagi judol dan pinjol ini jadi combo Kak. Anak muda yang rata-rata belum bekerja ataupun bekerja dengan gaji yang pas-pasan, ketika ketagihan ini kan mereka nggak mau stop Kak. Mereka ini judul ini sifatnya adiksi juga, sama kayak narkoba Kak. Ketagihan. Sehingga apa? Kalau dia nggak bisa jual barang-barang atau nggak bisa mendapatkan pendapatan lain untuk mendapatkan uang, ya pinjol ini Kak. Dan pinjol ini Kak, kita pernah nanya ke temen yang pinjol, dia punya belasan aplikasi Kak akhirnya. Oh karena ketagihan ya, coba buat aplikasi yang... Buat aplikasi lain. Sehingga anak muda masih 20 tahun, kadang 19 tahun, punya pinjol totalnya bisa 100 juta lebih Kak. Wah itu kan mengerikan. Bayarnya gimana? Sedangkan mungkin gajinya hanya 4 juta, 5 juta. Bunganya aja nggak bisa dia bayar gitu. Nah ini kan akhirnya banyak sekali, jujur Kak, angka bunuh diri yang disebabkan oleh pinjol. Depresi jadi. Depresi sehingga melakukan ya tindakan ya seperti bunuh diri atau tindakan kriminal lainnya. Banyak Kak, kalau aku nggak mau ngomong hanya versiku, tapi lihat di berita-berita online banyak case-case bunuh diri Kak. Ini udah menakutkan. Karena pinjol dan judol ini memang combo banget nih Kak. Memang ada yang pernah ngomong sama saya, karena saya nggak main judol dan pinjol, pernah ada yang ngomong ke saya, kata di aplikasi judol itu juga ada yang menawarkan pinjol. Jadi ketika udah kalah, duitnya habis, ditawarin untuk pinjol, ada aplikasi pinjolnya. Udah kayak kolaborasi aja berarti. Iya, kolaborasi mematikan generasi muda nih Kak. Aduh. Tapi itu juga biasanya dipengaruhi juga sama hidup hedonisme seorang anak muda guys. Nah, oke. Kalau nah itu memang jujur memang ada satu fenomena yang mau nonton konser pakai pinjol karena ada promo tertentu nih. Katanya ada beberapa aplikasi kasih diskon kalau menggunakan pinjaman online itu untuk nonton konser. Sehingga yang awalnya masih nonton konser, gua nggak ada duit lagi, yaudah nanti aja. Tiba-tiba bisa tergoda juga Kak. Misalkan dapat diskon 10%, tapi pakai
pinjol. Sedangkan yang mereka nggak pikirkan, bunganya lebih daripada itu, sebulan 10%. apalagi belum lagi Lu yang bayar telat. 3 bulan, Iya. berarti 30% bunganya. Nah itu yang anak muda jarang melihat itunya. Tapi melihat duitnya nih, momennya nih. Sekali seumur hidup nonton konser. Padahal yang dia harus bayar harganya begitu mahal. Yang harganya misalkan tiket 1 juta bisa 1,5 jadi 1,6 yang dia bayarkan. Nah ini kan artinya fenomena ini menjadi hal yang menakutkan Kak. Karena apa? Generasi kita yang terpapar pinjol dan judol ini angkanya bukan tidak sedikit Kak, banyak. Bahkan keluarga yang terpengaruh pun banyak juga. Dalam arti keluarga yang ikut kena efeknya Kak. Yang awalnya dia bekerja dengan baik, karena judi online, dipecat dari perusahaan, barang-barang dijualin, melakukan pinjaman online. Itu biasa seperti itu Kak. Jadi pasti dipecat. Kenapa? Biasanya karena kantor dihubungin sama yang pinjol. Dipecat dia. Sampai bisa datanya sampai sampai ke kantor. Karena kita pernah lihat ada yang seperti itu Kak. Dia di kantornya diteror, sehingga ya bosnya lay off dia, akhirnya dikeluarin. Dipecat. Terus semua barang-barang dijual dan pinjolnya nggak selesai, nggak bisa bayar, orang dikeluarin dari pekerjaannya. Sehingga apa? Ya biasanya nanti keluarganya jadi hancur, angka perceraian juga tinggi. Di beberapa kota yang angka perceraiannya tinggi, pas didalami banyak case-case rupanya suaminya ketagihan judi online sampai pinjol. Nah ini artinya bukan diri sendiri, tapi keluarga dan lingkungannya ikut dirusak karena judol dan pinjol. Ini menjadi satu fenomena yang mengerikan di saat ini di bangsa kita. Betul sih. Tapi sekarang selain itu juga kok pay letter kayak gitu juga, yang kredit itu juga sering banget terjadi. Malahan kayak teman-teman aku punya kasus juga, kayak teman aku tuh dia punya teman nih ceritanya gitu kan, sering banget nih yang terjadi, kasihan gitu, pakai akun kamu dulu dong. Pernah dengar juga sih. Teman aku terus dia pakai ya pay letter, aplikasi gitu kan. Nah si temennya malah yang telat bayar gitu, tapi kita beda kata yang kita yang kena karena data kita gitu kan. Malah yang sepertinya yang itu tuh harus dipertimbangkan ya teman-teman. Betul. Bukan hanya tentang, apalagi kalau misalkan pinjaman online pakai data kita dan yang dapat uangnya itu teman kita gitu kan. Itu jadi kasus yang sering juga ditemuin gitu. Bener tuh Kak, pernah lihat fenomenanya, masukin lowongan pekerjaan, data-data pribadi dibawa, rupanya bagian rekrutmennya itu melakukan pinjaman online. Kalau Kakak tahu case-nya itu ya. Iya, tahu. Terus bayangin ketahuan mengerikannya tuh Kak. Tracking di bank ya. Ya karena cuma berbasis foto Kak. Nah ini kan yang maksudku, pinjaman ilegal maupun yang legal saya kurang tahu karena nggak pernah melakukannya. Apakah semudah itu melakukan pinjaman? Perusahaan bodoh mana yang ngasih pinjaman cuma orang dengan foto KTP gitu kan? Berarti kan ini udah duit jangan-jangan nih. Ini putarannya sama. Ini judol pinjol ini satu perusahaan Kak. Sedangkan yang judol nampung uang kebanyakan, karena banyak yang kalah pasti. Kalau ada satu yang untung, 1.000 orang kalah. Uangnya banyak dikumpulin, kan uangnya ini nggak bergerak nih Kak. Ya dilakukanlah pinjaman ilegal itu, pinjaman online itu. Karena nggak mungkin Kak, pihak bank itu kasih kartu kredit itu susah Kak. Setauku ya. Iya pasti ditanya-tanya. Kerja di mana, ini di mana. Data yang diisi banyak. Bahkan case tertentu kalau dia lihat mungkin pekerjaan nih kayak aku nih, contohnya lawyer, susah Kak punya kartu kredit. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki gaji tetap, biasanya mereka agak ragu lah untuk ngasih kredit. Karena kan mereka pasti mikir kalau lu kredit, lu harus bisa bayar nih cicilannya. Itu kan bagus menurutku. Ada penilaiannya. Nah sedangkan ini hanya berbasis KTP dan foto diri. Nah ini kan maksudku, ini mengerikan. Ini berarti mereka memang mau kita ambil uang sebanyak-banyaknya, nanti bunganya gede banget. Kayak gitu sih Kak. Betul banget sih kok. Jadi
ini problem yang benar-benar harusnya diedukasi Betul. juga ya. Biasanya ini karena nggak melek masalah pengetahuan Betul. finansial sih sebenarnya. Ujungnya di situ Kak, nggak melek tentang finansial. Mm-mm. Sehingga mereka nggak pelajarin tuh. Ada biasanya kan ada isi-isi gitu ya. Iya. Setuju, pencet aja. Setujui semuanya. Padahal nggak dibaca apa TNC-nya yang ada di Iya. situ. Nah, itu yang artinya anak-anak muda, generasi muda, please kalau ada misalkan mau mengisi data pribadi, baca detail Mm. poin-poinnya. Jangan sampai nanti tersandung yang kalian bilang, oh enggak, di awal nggak dibilang, pas baca ada rupanya di TNC-nya. Kalau perlu screenshot TNC-nya. Iya. Oh ini saya isi tanggal segini, TNC-nya seperti ini. Jangan sampai nanti kalau aplikasi kan takutnya bisa dirubah nih Kak, TNC-nya. Nah, artinya kita harus yang menjaga diri kita sendiri. Jangan kita berpasrah ke aplikasinya. Ya udahlah, aplikasi ini aplikasi besar, ya udah setujui semuanya. Baca dulu di detailnya. Apa aja. Rupanya bisa aja ada yang aplikasi men-tracking HP kita di mana. Nah, itu yang perlu diperhatikan sih. Tapi nih kalau tadi aku juga udah sharing ya tentang teman aku nih yang masalah kalau dia kan pakainya pay letter kayak gitu kan. Banyak kan semuanya sekarang kayaknya banyak perusahaan yang nyediain mau itu liburan mau itu pesan hotel, pesawat dan sebagainya, semuanya bisa. Betul. Ya udah kalian pakai dulu lah segala macam baru dibayar nanti. Betul. Tapi ujung-ujungnya juga depresi nih orangnya gitu kan, terlilit hutang gitu. Tapi kalau dari Coach Stephen sendiri ada nggak nih ketemu sama temen yang juga punya kasus bahkan dipinjol sendiri gitu, yang depresinya itu bisa sampai seperti apa? Kalau bilang temen banyak Kak. Wih. Bukan lagi ada, tapi banyak di lingkungan terdekat kita. Buat teman-teman yang lagi nonton, nggak usah kata saya nih, pasti kalian sendiri ngalamin. Teman-teman kalian pasti kalau ada 5 orang 1-2 pinjol. Karena datanya Kak, bukan main Kak. Aku lihat ya, banyak anak muda sekarang fenomena fotonya 0 tuh. Fotonya 0, data pribadinya diumpetin semuanya. Nggak sedikit rupanya mereka yang kena pinjol. Jadi mereka menutup diri separah itu karena nggak mau data pribadinya tersebar. Karena kalau yang pinjol dan pinjol ini, dia menyebar data pribadi, foto-foto kita di-share, muka kita dipublish kemana-mana, ke teman-teman kita. Nah ini artinya lingkungan kita nih bisa dibilang banyak Kak yang kena pinjol dan judol. Dan rata-rata yang pinjol ini ya memang judol nomor 1, benar setuju sama Kak, nomor 2-nya gaya hidupnya mereka. Yeah. Mereka pikir nanti bisa. Tapi yang mereka nggak pikirin cara bayarnya dan bunganya itu. Karena nggak dipelajarin Kak. Percaya dengan clickbait bunganya hanya 0,3%. Dipikir sebulan, rupanya sehari 0,3%. Dikali sebulan udah berapa? Dikali sebulan udah berapa? Tapi mereka nggak melihat itu. Karena temanku sendiri, misalkan dia punya utang 10 juta. Itu di berapa bulan dia udah 20 juta Kak. Bisa Dia bilang, segitu. gue udah ada duit yang mau bayar nih. Tapi pas gue buka lagi aplikasinya, udah 2 kali lipat. Dia pikir dia lagi ngumpulin uang, mau bayar sekaligus, ya udah deh gue lunasin. Yang dia nggak sadar bunganya terus jalan sampai 2 kali lipat Kak. Nah ini kan artinya ini udah pasti hal yang berbahaya. Tapi kan ini di bawah persetujuan kita. Iya betul. Nah ini anak muda tolong stop. Jangan pernah lagi melakukan tindakan-tindakan seperti ambil pinjaman online. Kalau kita nggak tahu skemanya apa. Selain kalau kita mau mulai bisnis. Ada kalian tahu nih poinnya. Ini momennya nih. Mungkin nggak bisa terlewat. Itu kalian pelajarin lebih lagi. Kalau hitungannya masih masuk, kalian akumulasi angka bunganya dan lain-lainnya masih masuk, oke. Tapi sebenarnya bijaksananya pakai dana yang ada aja dulu. Betul. Itu jauh lebih tenang. Betul. Pakai dana yang ada saja. Sehingga apa? Resikonya lebih minim. Karena apa? Semua bisnis, semua usaha itu pasti ada kadang bisa baik penjualannya, kadang mungkin masih bisa kurang. Tapi kalau dari pinjaman, hitung-hitungannya masih kurang, bunganya jalan, bisnis kita masih belum untung, nah itu jadi masalah juga. Betul sekali. Kayak gitu sih. Dan itu juga kayaknya kita harus kasih edukasi juga ya ke teman-teman yang mungkin ya kita nggak
menutup kemungkinan ya kalau misalkan anak-anak termasuk Gen Z, kayak gaya hidup tuh bener-bener perlu banget gitu ya. Betul. Kadang-kadang dipikir kayak malu lah sama teman-teman kalau misalkan barangnya nggak branded tuh, Betul. malu nggak ikut konser gitu, malu nggak ini. Dengan malu-malu ya sebenarnya kamu pun nggak ngelakuin itu tuh nggak apa-apa gitu. Betul. Dalam artian jangan memaksakan segala sesuatu yang sebenarnya kita tuh belum mampu. Bener. Gitu. Jadi mending tetap jadi diri sendiri dan mengusahakan. Kalau kemarin tuh waktu itu aku juga sempat podcast sama Pak Indra ya kok di channelnya Pak Denny juga. Itu kita belajar juga nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kepo bisa lihat lagi Scroll ke bawah lagi ya. Itu kita kalau misalkan masalah keuangan kita harus paham dulu kebutuhan pokok kita. Betul. Kalau kita udah paham kebutuhan pokok kita udah terpenuhin, kita mulai tuh mikirin yang lain, ke investasi yang lainnya gitu, ke pendidikan dan lain sebagainya. Jangan langsung ke pinjol. Kadang kebanyakan orang ini gaya hidupnya dulu hanya dinaikkan daripada kebutuhan pokok Kebutuhannya ya, gitu. setuju. Nah itu tuh melek finansial, pengetahuan tentang finansial teman-teman, masalah perpinjaman uang itu perlu banget kita pelajarin ya. Nah mungkin dari Ko Stephen sendiri nih ya, apa sih harapan buat anak-anak muda perihal pinjaman online dan judi online ini supaya kita bisa memberikan edukasi juga nih ke teman-teman untuk bisa meminimalisir hal-hal seperti ini terjadi. Mungkin kalau dari kami ya Pionir, selalu kami sering ngobrol, kami sering Zoom juga sesama pengurus dan sama kader-kader kami yang Pionir. Apa sih cara menyelesaikannya? Ya pertama adalah gaya hidup anak muda ini. Tentang bagaimana mereka melek tentang ekonomi, tentang keuangan. Karena apa? Keuangan ini kan benar-benar saat ini tuh semua berasa kurang, Kak. Semua kalau kita udah ganti iPhone 6 bulan atau 1 tahun yang akan datang ada lagi iPhone yang lebih baru. Ada lagi semuanya tuh upgrade-nya cepat. Up to date banget ya semua hal yang kita bisa lihat dari fashion, dari teknologi dan lain-lain. Tapi bagaimana kita bisa puas sama diri kita? Bagaimana kita bisa menghargai apa yang kita punya? Nah itu yang harus jadi poinnya. Dalam hal ini ketika kita misalkan lihat orang konser tadi misalkan atau mereka bisa jalan-jalan dan lain-lain. Ketika kita lihat itu apa motivasi kita? Jangan dengan solusi yang cepat. Pinjol, pay letter dan lainnya. Tapi bagaimana motivasi diri kita? Kita harus kerja ekstra. Betul. Poinnya itu dulu tuh, harusnya kerja ekstra, kita bisa minimin yang lain, sehingga kita bisa melakukan hal yang sama. Misalkan kita mau traveling, mau nonton konser, mau beli barang branded, nggak salah. Tapi apakah layak? Misalkan kita juga kita jalan-jalan, ini self reward buat gua. Tapi setiap bulan kayaknya nggak masuk akal deh. Kalau setahun 2 kali mungkin masih boleh nih Kak. Tapi kalau udah karena FOMO lihat teman-teman yang lakuin pengen juga, kalian nggak bakalan berhenti. Pasti kalian pengen terus dan itu nanti lama-lama adiksi. Self reward. Kerja baru setengah-setengah, tapi self rewardnya banyak banget nih. Duitnya habis untuk self reward. Harusnya kita rewardnya buat orang-orang yang kita sayang juga. Betul, bukan cuma tentang dan diri jangan lupa kita. berbagi tuh. Sedekah. Kalau di agama aku kan diajarin juga kok sebagian dari rezeki kita rezeki orang lain juga. Nah itu poinnya tuh, karena semakin banyak berbagi kita juga semakin pasti banyak juga menerima. Betul banget. Tapi kembali lagi kecerdasan spiritual juga perlu. Betul, harus bener Kak, setuju Kak. Kedekatan kita dengan Tuhan kan otomatis kita jadi mau belajar tentang agama. Otomatis kita terhindar Kak dari judol, pinjol. Karena apa ya? Karena hal-hal ini sebenarnya nggak diperbolehkan juga. Tidak diperbolehkan, sudah ada, Iya. sudah tertulis gitu tentang bahayanya. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya judi ini udah dari kapan Kak? Cuma dia berkembang aja mengikuti zaman. Artinya dari zaman dulu udah ada judi. Terus tentang tentang pinjaman dan lain-lain itu sebenarnya sudah ada. Tapi ini kan terus berkembang. Jadi jangan sampai ini bukan lagi kita yang nyari judol dan pinjol, tapi pinjol dan judol yang nyari kita. Kitanya yang harus bisa berani menolak. Betul banget. Kalau dulu kan kalau mau judol atau misalkan orang nih mau pinjol atau mau pinjaman ke bank, kita harus datang ke bank, wawancara dan lain-lain. Kalau sekarang mereka yang hubungin kita. Jadi kita yang harus lebih berani menolak.
Betul, harus berani menolak. Menolak. Jangan tergiur Jangan. gitu. Apalagi masih muda, wajar kalau misalnya umur segini kita masih merintis gitu, wajar Betul. banget. Jadi jangan sampai, kadang-kadang orang tuh ngerasa insecure duluan, padahal kita harus paham bahwa kita startnya beda-beda. Betul, setuju. Startnya beda-beda teman-teman. Jadi apa yang sedang ada saat ini yang harus disyukurin gitu. Dan waktu itu juga salah satu mentor Gemar, namanya Om Beli, adiknya Pak Denny juga sempat bilang kalau kamu mau sesuatu di atas rata-rata, kamu harus bekerja di atas Setuju. rata-rata. Kamu mau dapat healing yang jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan teman-teman kamu, atau kamu harus punya kelayakan hidup yang lebih jauh, Betul. ya kamu harus bekerja lebih dibandingkan dengan teman-teman kamu. Setuju. Wah itu keren banget. Aku makanya senang kalau ketemu sama orang tuh, kok aku ngerasa terbuka pemikiran, sharing dari mereka, perjalanan hidup mereka itu ngebuka wawasan kita juga. Betul. Makanya teman-teman mungkin perlu gabung ke komunitas anak muda ya. Harus sebenarnya harus berkomunitas itu bagus. Betul. Betul banget nih. Tapi kalau misalkan di Pionir sendiri juga sering edukasi tentang pinjol dan judol juga berarti ya, Kak? Pinjol dan judol di belakangan ini kita lagi siapin materinya, sudah jadi, tinggal ada beberapa tambahan. Mungkin video ini tayang sudah bisa nih kalau ada teman-teman mau dapat edukasi sekolahnya di mungkin sekolahnya sekitaran Jabodetabek lah ya, Jakarta, ya. Tangerang dan lainnya ya. Boleh nih nanti DM Pionir untuk mendapatkan penyuluhan tentang bahaya judol dan pinjol. Betul banget. Di Instagramnya Pionir di @pionir_Indonesia. Nah itu keren banget teman-teman. Jadi perlu diedukasi sedini mungkin teman-teman. Bahkan kalau misalnya aku punya anak pun kayaknya aku memberikan edukasi Harus. finansial. Setelah aku podcast sering ketemu sama orang gitu ya. Wah aku udah mulai perencanaan nih. Udah mulai banyak plan-plan ya, Udah Kak ya? plan-plannya udah banyak gitu. Karena tuh teman-teman, kalau misalnya kita ketemu sama banyak orang, salah satunya ketemu sama Coach Stephen ini jadi jadi pengetahuannya makin tambah lagi. Oh ternyata narkoba kayak gini ya. Oh ternyata pinjol judol tuh kayak gini ya gitu. Nah itu teman-teman jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman mau gabung di Generasi Emas Berkarya ataupun di Pionir Indonesia juga boleh banget. Atau mungkin kalau misalnya kita lagi kolaborasi dan perlu volunteer juga bisa ya. Boleh tuh, Kak. Nah teman-teman jangan lupa follow Instagram Generasi Emas Berkarya di @pionir_Indonesia, karena kita akan banyak kolaborasi supaya teman-teman bisa teredukasi dan pastinya teman-teman bisa menghiasi masa muda dengan hal-hal yang positif. Gak kerasa ya kok kita tuh udah ngobrol tuh banyak banget. Dua isu nih, Kak. Ya udah seru banget dia teman-teman. Jadi kau ada nggak sih motivasi Koko buat anak muda gitu? Gimana caranya mereka bisa prepare masa depan mereka jauh lebih baik mulai dari saat ini kok, supaya tidak mudah lah untuk terkena narkoba, pinjol, judol, dan mungkin ada Koko ada prinsip hidup atau moto hidup atau mungkin ada ayat kitab Koko yang mungkin jadi ini pegangan aku dan mungkin teman-teman bisa termotivasi juga. Mungkin bagiku ya, Kak, siapa kita itu ditentukan di mana kita berada. Dalam arti kalau kita mau menjadi pemain bola, ya kita harus berteman dengan orang-orang yang bermain bola, latihan bola, sekolah bola dan lain-lain. Nggak mungkin kalau kalian punya mimpi yang besar, harus bergaul dengan teman-teman yang memiliki mimpi yang sama, mimpi yang besar juga. Jadi jangan sampai kita salah berkomunitas. Kita harus cari komunitas yang benar. Betul. Kita nggak mau, misalkan kita mau jadi atlet, ya kita harus temenan sama atlet. Betul. Kita harus bergaul dengan atlet agar motivasinya, pembicaraannya, hal-hal yang dibahas ya seputaran atlet. Kita itu ditentukan dari mana komunitas kita berada nih, Betul. dari mana lingkupnya kita di mana. Kita bergaulnya dengan siapa itu sangat berpengaruh ke diri kita. Kalau kita misalkan saya nggak merokok, tapi kalau saya terus-terusan berteman sama teman yang rokok, lama-lama bisa ada satu saat saya mulai mencoba. Jadi ketagihan. Tapi kalau saya nggak merokok, memang saya komitmen saya nggak mau merokok. Saya harus berteman sama teman yang nggak ngerokok. Ketika saya mau belajar bisnis, misalkan saya mau belajar saham, ya saya harus berteman sama orang-orang yang mengerti saham. Jadi buat anak-anak muda, kalian punya mimpi, kalian punya cita-cita, kalian punya masa depan, pertahankan itu dan bentengi diri kalian sendiri. Nggak ada yang lebih bisa ngejaga diri kalian selain diri kalian sendiri. Betul. Tuh teman-teman, nggak ada itu betul kok. Nggak ada yang bisa
Yang paling pondasi itu, paling utama tuh kita yang jaga diri kita sendiri Setuju. gitu. Mau orang lain kasih motivasi, mau Mary Riana kasih motivasi sekalipun kalau kitanya sendiri nggak ngebentengin diri kita, susah teman-teman. Betul. Karena motivasi yang paling besar itu motivasi dalam diri. Setuju. Motivasi dalam diri, kamu sedih saat ini, Hmm. kamu bisa bangkit semangat lagi, mau orang mau bilang apa segala macam, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing Setuju. gitu. Nah, gitu teman-teman, ini seru banget kok. Makasih banyak ilmunya, Thank you, Kak sharingnya dari narkoba, pinjol, judol, semuanya udah dijelaskan ya teman-teman, supaya semoga apa yang udah kita sampaikan gitu bisa bermanfaat buat sobat Gemar dan sobat Pionir nih. Jadi teman-teman jangan lupa nih ya, aku akan reminder teman-teman juga untuk jangan lupa untuk follow Instagram @generasi_emas_berkarya dan @pionir_Indonesia. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, komen yang terbaik juga, komen yang positif di podcast kali ini supaya kita bisa semangat terus untuk bikin podcast-podcast inspirasi lainnya. Teman-teman yang mau jadi narasumber di podcast Gemar Inspirasi boleh banget buat DM Instagram kita atau hubungin nomor di bawah ini, karena kita benar-benar terbuka untuk merangkul seluruh cerita anak Indonesia dan seluruh cerita inspirasi lainnya untuk bisa bersama kita menginspirasi. Kalau Pionir ada tagline-nya sendiri gak kok? Kita pilihan hari ini menentukan siapa kita ke depan. Wih, gitu. Jadi bisa digabung gitu ya teman-teman. Nah kebetulan teman-teman kita lagi buka juga untuk rekrutmen Forum Gemar Batch 2, terbuka untuk seluruh teman-teman di Indonesia. Dan teman-teman wajib banget buat ikutan nih, karena kita nanti akan ada project untuk buku Gemar ketiga nih kok. Program tahunan kita kan selalu bikin buku dan pelatihan Zoom learning 1-5 dengan sesi tentunya untuk karakter development dan skill teman-teman sih, public speaking dan lain sebagainya. Jadi kepoin ya teman-teman Instagram Gemar. Jadi aku mau pamit undur diri, makasih kok atas kesempatannya. Terima kasih, Kak Oke Rafika. teman-teman, sobat Gemar, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye Bye-bye. bye.